Tapi Fredrin bisa juga sih kalau mau ngestopin Fanny. GP kiri kanan Fredrin Beatrix. Kalau misalnya enggak, kalau di sini apa? Kalau di sini kamu bilangnya apa kiri apa? Di Beatrix Alpha apa? Fredrin. Fredrin. Kanan bisa mainin yang lain. Fredrin. Oke, langsung. Kanan? Amanin Beatrixnya dulu. Boleh. Kalau Beatrix mereka Eve. Beatrix Eve oke. Beatrix Eve bisa. Beatrix Eve. Power loh, Eve di tangan dari Reza loh, jangan lupa itu. Iya. Beatrix Eve. Kalau nggak Beatrix Eve, mereka amanin Eve dulu sama Lancelot. Atot ya. Beatrix Eve. Beatrix Eve dulu kan. Kiri? Bentar. Kiri ini masih bisa Lancelot kalau mereka mau. Mereka bisa mainin Lancelot sama midnya Farsha kalau mereka mau. Fanny gila. Ternyata gua kira bakal kalah Lancelot loh. Berani benar. Kanan ini bisa Kufra langsung. Iya. Bisa langsung Kufra dong. Bisa langsung Kufra kanan kalau mereka mau. Kalau mereka nggak Kufra atau mungkin mereka lebih memilih mengamankan EXP lane-nya dulu atau jungler terlebih dahulu. Gak apa-apa sih menurut aku, lepas aja jungler-nya. Jungler lepas dulu ya. Kan kiri akan ban apa? Oh, dia ambil Lancelot. Wah, dia mau nutup Kufra. Kufra ditutup dong. Iya, dia lebih ngamanin jungler dulu ya. Kufra. Soalnya dia antara dua pilihan, Ji. Kalau dia ambil Kufra, udah pasti Lancelot ditutup sama Beatrix Alpha. Iya, aku juga mikirnya kayak gitu. Langsung Lancelot Hayabusa kan di ban. Iya. Main Akai. Ada Martis juga. Main Akai. Mending Akai sekalian. Iya, sekalian Lovani. Akai S jungler ya. Jadi ada dua counter ya. Habis itu dia mainin EXP-nya EXP damage kayak Masya. Jadi kalau kanan ya namanya juga kan aku kan poke ya. Iya. Kanan itu kan tadi gini. Dia ambil Kufranya, Lancelot di ban, Hayabusa di ban atau enggak ya kan Kufranya masih di ban. Kaja Franco di ban. Masih ada Kaja Franco. Masih mahal, masih banyak yang mahal yang bisa Kufra untuk ditutup. seorang Fanny. Udah pasti Beatrix Alpha. Karena kalau misalnya mereka mungkin bisa aja romnya ke Akai. Romnya ke Akai bukan Iya. jungler ke Akai. Tapi bisa ditutup juga sama Beatrix Alpha. Akainya ditutup. Menurut aku. Buat Beatrix Alpha ya. Kanan Kenapa? itu Grok. Mereka mau ambil Force ya kah? Enggak sih, Eve kan udah ada ya. Kalau misalnya lihat seperti ini tergantung kanan mau pakai apa dulu. Kalau kanan pakai Uranus, kiri udah nge-ban Uranus, kanan bisa Masya. Kanan ini bisa Masya. Kanan bisa Masya, kiri pakai Maskman apapun itu bakal bisa dihantam. Kemungkinan besar kiri kan akan pakai Melissa. Iya. Atau enggak kiri ini kemungkinan besar akan ada di arah One. Kalau menurut aku bisa di One sih dibandingkan One Melissa. ditutup sayang. Oh iya, Melissa. Melissa berarti. Lapu. Iya, lapu dulu. Tadi aku mikir kalau mau ambil Lapu, berarti depannya Depannya siapa? Aura Fire bisa ambil Franco. Franco di kiri nggak sih? Kaditanya di arah mid. Berarti mereka di naik pick. Franco-nya di Finn. Kaditanya di KYY. Oh, karena bisa main Atlas. Karena bisa main Atlas sulit banget untuk ngindarin Kadita sama Stefani. Daripada nggak ada inisiator lagi? Jangan pakai Atlas, dia masih punya Chow. Chow aja. Dia masih punya Chow. Single target. Iya, Fanny-nya dia masih punya Chow. Kalau ada selain Akai, Chow masih ada Edit. Aduh, Edit ya. Edit tuh bisa counter Fanny lo, kejedot sekali Fanny kebulak. Di gempa habek. Melissa Chow. Wah, di naik pick loh. Di naik pick Chow-nya. Gua kira di kiri Franco karena ngambil Chow, udah kelihatan tuh. Tapi ternyata kirinya dicowin. Kirinya dicow di kanan kan, kalau Franco harus flicker, rugi. Ya kan? Iya Akai sekalian, tapi Akai nggak bisa dapat Melissa. Problemnya itu. Gak bisa dapat dua-duanya sebenarnya ya. Faramis aja sekalian romernya kalau mau main tarik. Tapi Faramis bocor sih. Tapi Atlas ini mau nggak mau, ini Atlas sih. Hilda mau rusuh jungler purple buff. Wow.
apa ya? Gak ada lokernya Bukan cuma. gak ada, iya. Gak ada lokernya, gak ada yang ngelok ini Fanny-nya. Ini maunya team fight doang. Kayak Karena Dino Chow itu loh. Udah aku prediksi kiri Franco, kanan Chow. Udah enak banget tuh, sama-sama adil. Tapi Bigetron gak mau adil. gak mau. Gua mau cuan. Gua tutup Chow-nya. Lo ambil Franco. Oke. Tas. Ini dia. Aset yang dikerjakan oleh para kru di belakang sana. Oh, dia ngerjainnya berapa lama? Berapa? 7 hari 7 malam di gua. Itu Kayak keluar dari bangun- lihat itu keluar dari gua. Oh iya bener juga. Bangun candi ya sekalian. Bangun candi udah. Iya. Kenapa pagi ya? Hah? Karena semangat pagi lari. Oh iya, betul. Kalau malam mah lu anak gaul di GBK lo lari. Oke, game yang kelima akan kita lihat Bigetron masih ditahan dengan skor 2 sama dari Aura Faya. Oke. Aku udah sampai ini nih. Apa namanya? Ini namanya apa? Apa? Jongkok. Iya. Oh, lo udah mekanik tinggi ceritanya ya. Udah jongkok di atas bangku lo ya. Iya. Kayak Bangsin lo ya. Iya kan? Oke. Oke. Kita bakal melihat terlebih dahulu Momo-chan. Mhm. Kali ini para pasukan dari Aura Fire, mereka tidak akan tinggal diam, lihat, didorong, diganggu asal-asalan. Dan bahkan KYE sampai datang ke depan sana, dipaksa hanya menggunakan satu buah sprint. Tapi Super Ken tidak akan tinggal diam, dia muter-muter, ternyata itu hanya buying time yang dilakukan oleh seorang Hai. Balik lagi. Ketemu lagi. Saset sih. Harusnya. Bisa saset. Karena itu nyala, Assassin lihat. Iya. Kan? Udah high Endra itu. Hendry-nya nyala, Ya. itu dia, set. Sakit itu damage-nya 1v1. Super Ken. Wah. Hai tumbang. Memang tidak bisa terlalu berbuat banyak sebenarnya ngebawa Hilda yang rusuh ke jungle lawan ya. Itu udah pasti resiko. Berat, besar banget. Sementara Van hilang. Super Ken. Wow, Tapi enggak. mirip banget permainan Fanny-nya dengan permainan dari KB ya. Bayar ya, B transfer ya, tapi lihat jarak bottom lane. Saken sih. Saken dia power banget dengan Melisanya. Dia poking begitu saja dan dia nggak harus ngurus ke arah backline-nya. Iya. Dan sedangkan Hai di sini akan dibuat kebingungan. Dia akan bingung, siapa yang bakal gue makan? Coba, gue head to head sama Finn, gue kalah. Gue head to head sama KYE, itu akan nggak terlalu berguna. Iya. Dan lihat dari Fan akan berada di garis depan, Revive dikeluarkan, satu poin kill didapatkan oleh Hai. Tapi para pasukan dari Aura Fire mendapatkan keuntungan turtle karena balik lagi. Dengan adanya satu hero yang depending on purple buff, Super Ken mau nggak mau merelakan turtle pertamanya. Iya. Tapi mengarah ke arah seorang Van kali ini Pak Levi. Hanya mengarah saja ke arah seorang Super Ken dan tidak akan terlalu berkomit dari Super Ken. Bakal coba mundur saja mengambil satu jungle yang diamankan tadi tapi ternyata gagal. Sementara Minwal Kabuki berhasil memukul mundur Saken kali ini mendapatkan platingan yang cukup di area bawah. Dan Reza bakal jalan-jalan terlebih dahulu ngebuka map bersama dengan adanya Hai yang kali masih merusuh ke area orange dari seorang Super Ken. Dipaksa untuk menggunakan retria kan kali ini Ki. Oke, masih mencoba untuk menunggu dan satu buah retribusi memang harus digunakan daripada kehilangan orange buff dari seorang Super Ken. Dan ini mau melakukan hal yang sama kah? Enggak, Van mulai datang. Oke, lihat set kali ini dari Super Ken. Tampaknya masih belum bisa menumbangkan seorang Hai dengan keuntungan dimiliki dari seorang Fan. Cara bottom lane, kalau menuju ke seorang Kabuki, Goe telah dikeluarkan dan bahkan pada pasukan dari Aura Fire. Gagal mendapatkan Saken. Pin di depan sana, mencoba untuk menutup dengan satu buah rompe, memberikan satu poin kill yang sangat mahal terhadap seorang Bigetron Alpha. Karena Hai nggak mau pulang, Hai masih mau lebih. Pertanyaannya sekarang Hai udah mulai harus berpikir kalau memang dia belum cukup kuat atau Iya. cukup tebal bertahan dengan damage yang setinggi itu. At least dia butuh satu steel leg plate dulu kayaknya. Sama satu armor ya. Untuk nahan damage dari seorang Super Ken. Ini jadi heptasis di Wow. 3-4 menit pertama. Udah fix main in and out aja ini. Iya. Dia steel cable ya kan. Dia coba colek, ngepok aja terus dia keluar lagi. Lihat, damage-nya udah mulai terasa sakit begitu saja dan langsung hilang tanpa ada satu hal yang tertukar. Tidak ada pertukaran point kill, tidak ada pertukaran flicker dari Sorizo, Iya. dan cuma ada cutthroat doang. Dan cutthroat tidak terlalu lama hitungannya. Iya. Sekarang tidak terlalu semengerikan itu, tapi lihat Wave Strike dikeluarkan begitu saja bersama dengan satu buah Super Ken. Masuk ke arah belakang Finn.
masih menahan Rave. Breath of Ocean saja cukup. Dan bahkan di depan sana ada Fan mencoba untuk berdansa dengan Duel Dragon. Para pemain dari Bigetron Alpha, mereka masih bertahan begitu saja. Fan tidak mau tinggal diam. Super Ken mencoba mundur ke arah belakang, mencari di mana keberadaan dari seorang Fan, tapi lihat terdeteksi. Renapati from Kabuki membuat seorang Super Ken mundur ke arah belakang dan tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap para pasangan dari Aura Fire, Fan dan juga Kabuki. Finn benar-benar menjadi parameter di depan sana. Iya, dan Lordnya memang total sempat di reset tapi tidak akan bisa dikontes oleh Bigetron Alpha. Satu Reno Sapati dari seorang Kabuki membuat Super Ken tumbang, tapi di sisi depan tahun connect ke arah seorang Hai masih bisa mundur kali ini. Dan pemain-pemain dari Aura akan coba dipaksa tim fight-nya kah? Dari seorang Sorizo, 1v1 situation dengan Pak Levi, namun bukan target yang diinginkan oleh seorang Sorizo. Di sisi lain, Saken sudah ngebuka satu buah go away. Masalahnya Hai bakal coba untuk memotong dari seorang Saken ya. Bertahan di area turret di bawah. Sementara Finn masuk dengan satu buah round 5 kali ini, namun tidak bisa menculik ke arah seorang Hai. Saken harus benar-benar memperhatikan pergerakan dari pemain-pemain Aura Fire. Dan kali ini diusir dengan satu buah Fight Crystal. Duel Dragon memang connect dan di follow dengan begitu cepat, tapi ada satu buah pergerakan Phantom Execution dari seorang Fan. Dari Saken tidak tumbang, malah dibalikin keadaannya. Aura Fire kali ini bakal ditahan. Hai mencoba untuk menumbangkan Saken namun gagal. Memang Ki tumbang, tapi pertukarannya dua pemain untuk Bigetron Alpha sangat tidak cuan untuk Aura Fire. Ya, Aura Fire mereka hanya mendapatkan 3 point kill. Saken di arah bottom lane pun belum bisa ditumbangkan. Bahkan Saken udah punya go away kembali. Informasi telah diberikan, Fan akan memilih untuk mundur. Tren rapatif dari seorang Kabuki kali ini juga belum mampu, dan bahkan lihat Brave Fighters membelah. Bubble yang dimiliki dengan go away dari seorang Saken gak berarti. Di sisi sebaliknya, Super Finn membalaskan dendam di game sebelumnya yang dia benar-benar ditenggelamkan oleh seorang Hai. Berhasil menenggelamkan seorang Reza, itu adalah poin yang sangat mahal, dan Super Ken bebas banget dapetin satu buah turret, dapat jungle dari seorang Fan, bahkan hampir level 10 lebih dahulu dibanding seorang Fan. Yang notabene-nya, Fan udah berhasil mendapatkan farmingan. Tapi jujur ya, kalau ngomongin farming, ini Fan lebih kenceng sih dibanding Super Ken. Lihat, Ya? dia level 10 sama Super Ken. Dengan notabene-nya Super Ken dapetin 2 point kill. Iya. Tapi apakah permainan agresif akan terhenti dari Aura Fire? Hai masih mencoba untuk merusuh ke area jungle yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan keberadaan dari seorang Ki kali ini mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Fan sepertinya akan mendapatkan turtle yang tidak akan bisa dikontes oleh seorang Super Ken. Sementara Ki terjebak di area depan. Satu buah Duel Dragon tidak akan bisa menyalakan hidup dari seorang Ki. Malah Super Finn kali ini harus mundur terlebih dahulu. Rauf memang sudah dibuka, tapi Pak Levi mencoba untuk datang. Flicker dibuka oleh seorang Kabuki untuk menculik ke arah seorang Super Finn, dan Sorizo yang menjadi target. Satu buah Renner Sapati dari seorang Kabuki. Oke, Super Ken sesat 2 miliar tapi nampaknya gagal Momo-chan. Dan bahkan kali ini membuat Aura Fire mereka bisa nge-push terus ke area mid-nya. Sempat ditahan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ini akan sedikit sulit dari seorang Super Ken. Bahkan Saken ngebuka satu buah go away-nya. Menjadi informasi yang mahal. Super Ken bakal coba untuk mencari sesat kabel still connect dari seorang Super Ken. Namun akan sedikit sulit memang dari Super Ken ketika bertemu dengan seorang Pahlevi. Yang dimana lapu-lapu yang bisa menahan pergerakan dari Super Ken. Ini bakalan sulit banget. Sementara Ki bakal mendapatkan informasi bahwa Hai sedang menunggu, tapi Kabuki adalah target yang diinginkan bersama dengan Reza. Kali ini enggak, ternyata Hai sempat untuk memantau ke arah seorang Super Ken, tapi Duel Dragon connect dari seorang Ki. Saken free hit di area belakang. Super Finn menang dengan satu buah Rough Wave yang begitu baik. Kedua pemain tumbang dari Aura Fire. Oke, membalaskan kembali di arah tengah. Langsung ada cutthroat, satu power point kill yang sangat mahal. Dan bahkan Fan masih bisa untuk mendapatkan satu buah purple tanpa bisa dikontes. Bigetron Alpha tarik ulur dengan pemain-main dari Aura Fire masih terjadi, tapi Saken terjebak di wall manipulation dan masih punya go away untuk mundur. Tipis banget, untung masih ada Cyclone Eye untuk mundur dari seorang Saken. Kalau dia kena tetesan terakhir, kemungkinan itu akan tumbang dari seorang Saken. Alright, bahkan Aura Fire kali ini masih coba untuk menahan, dan mereka udah mulai ke distraction dengan ada pergerakan dari seorang Super Ken. Super Ken gak bisa ditangkap, dan Super Ken juga kalau nggak ditangkap dia harus diselesaikan sih. Kalau nggak diselesaikan ini bahaya banget. Dan satu orang yang bisa menyelesaikan seorang Super Ken adalah Kabuki.
Oke. Sekarang Kabukinya, gimana caranya dia tidak tersolo pick up? The Wave Dragon pun belum dikeluarkan. Lebih fokus menuju ke arah Lordnya. Super Ken di depan sana, berada di arah rumput. Langsung high, menuju ke arah belakang. Kabuki! Instant pick up telah didapatkan begitu saja. Menuju ke arah belakang dan Ramfam from Super Fan! Berhasil mengampaskan pada pasukan dari Aura Fire langsung ke lautan. Berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Walaupun double kill, didapatkan oleh seorang Pahlevi. Dan 3 pemain tumbang dari Aura Fire. Bigetron berhasil untuk mendapatkan target yang lebih diinginkan. Target prioritas dari seorang Super Ken sudah berganti kali ini ke arah seorang Kabuki. Kabuki tumbang terus menerus, cutthroat juga dari seorang Super Ken begitu sangat amat perih. Memang akhirnya dia harus ditumbangkan, tapi setidaknya 2 dibalaskan adanya 3 pemain yang tumbang. Sementara dari Super Fin mencoba untuk menahan. Pahlevi bakal coba untuk mengejar karena seorang Super Fin Ki dengan satu backup yang begitu baik membuat Super Fin tentunya tidak akan tumbang dengan cukup mudah. Yes, betul sekali. Lot udah mulai bergerak. Tapi lihat, purple buff-nya gak berhasil didapatkan. Shutdown lebih dipilih oleh seorang Fan. Tapi Fan ini udah mulai terperangkap oleh seorang Sorizo. Di kanan purple buff-nya terreset kembali. Para pasukan dari Aura Fire, mereka agak sedikit terpecah belah dengan adanya orange buff atau purple buff. Dan kalau ngomongin dari segi item, udah menuju ke arah Blade of Despair, Super Ken full damage, dan Super Ken akan full menuju ke arah belakang. Saken udah punya golden staff. Dengan respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Lancelot, dia bahkan sampai bikin warrior boots. Di sisi sebaliknya, dari seorang Kabuki, dia udah menuju ke arah Wind of Nature harusnya. Harusnya Wind of Nature, walaupun sekarang belum terlihat posisinya. Fan masih bisa selamat. Kabuki terlihat posisinya. Kayaye bakal standby. Kabuki akan menjadi pilihan utama dan lihat mundur ke arah belakang. Ditembak dengan Bennett-nya. Tandanya tidak ada in and out di arah top lane. Tandanya di arah mid lane mereka juga tidak akan mau team fight harusnya. Kalau mereka masih mau team fight di arah mid lane, power dari Bigetron Alpha kali ini agak cukup kurang sih menurut aku. Masih belum cukup. Masih belum ya. Tapi sekarang Pahlevi udah mulai nempelin Kabuki sih. Jadi udah nggak mudah juga untuk seorang Super Ken, tapi dia bisa mengejar ke seorang Fan. Oh, bakal di cutthroat kan? Enggak, ternyata masih bisa selamat kali ini dari Super Ken. Cutthroat yang terlalu awal kali ini setidaknya membuat Fan mundur terlebih dahulu. Dan dari Pahlevi melakukan clear cepat, Bigetron mereka masih bisa ditahan. Aura Fire ini yang sebenarnya jadi nilai plus dari Aura Fire ya. Mereka tuh nggak ngasih space terlalu banyak ke Bigetron Alpha. Mereka tahu Bigetron Alpha lagi unggul dari segi team fight, lagi unggul dari segi network meskipun tidak terlalu jauh. Tapi mereka tuh nggak mau terus-terusan ketabrak. Mereka nggak mau disetir gameplaynya. Iya bener banget. Dari Aura Fire kalau bisa tabrak, mereka tabrak terus. Tapi lagi-lagi, kalau sampai Kabuki hilang, tentunya daya dobrak dari Aura Fire akan semakin berkurang. Tapi Hai kali ini mengusir pergerakan dari seorang Sorizo di tahun balik ke arah seorang Hai. Kabuki sudah mulai terlihat di depan mata, conceal play dari seorang Ki. Sementara tidak akan mengincar ke arah seorang Kabuki. Malah ada satu dua dragon. Tapi ada satu bariwa manipulation yang akan ditahan dari seorang Reza, menahan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Namun 2 player hilang. Fan di saat Lord muncul, ini bukan hal yang baik. Dengan adanya Lord kali ini akan coba dibantu oleh Saken terlebih dahulu agar selesai dengan sangat cepat. Para pasukan dari Aura Fire, cuma ada seorang Pahlevi yang bisa ke arah belakang. Tapi apakah Pahlevi akan dipaksa? No, nampaknya Pahlevi memasang Brave Fighters untuk mundur dan akan merelakan Lordnya untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Ya, Bigetron Alpha. Mereka dengan satu Lord ini menurut aku, setiap Lord yang didapatkan sama entah itu Bigetron Alpha atau Aura Fire, mereka tuh selalu bisa cari celah untuk nahan Lord ini. Jadi kayak Lordnya bakal dilepaskan begitu saja. Dan sementara memang dari 4 turret yang dikantongi sama Bigetron Alpha, mereka masih perlu untuk tembusin di area bawah dan juga area midnya. Jadi split push akan dilakukan terlebih dahulu oleh seorang Super Ken sembari menunggu pemain-pemain dari Aura ini bakal nahan Lord di area atas kah? Enggak, ternyata bahkan dari Super Ken masuk tapi ditahan oleh seorang Hai. Fan Phantom Execution-nya memang gak mengenai ke arah seorang Super Ken, dan Super Ken harus mundur terlebih dahulu karena memang dia udah kelihatan low banget. Gak berhasil untuk mendapatkan targetnya. Sementara pemain-pemain dari Aura Fire bakal ditahan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Ki bakal curi ke arah siapa? Hanya ngebuka Jet Kundo saja. Sementara dari Super Fin masuk Petrify ke arah seorang Fan, memaksakan Fan ngebuka Phantom Execution dan menyisakan kali ini Lord yang akan mendobrak ke area turret base. Tapi turret base tentunya tidak mudah ditumbangkan. Dari sisi Aura Fire masih bisa bertahan. Oke, di depan sana para pasukan dari Aura Fire mereka masih punya high ground yang sangat kuat. Untuk menembus high ground seperti ini, para pasukan dari Aura Fire mereka
harus ada tiga push yang di laning. Karena kalau enggak, ini enggak bakal bisa ditembus. Aura Fire terlalu kuat dari high ground-nya. Kedua, mungkin satu hal yang harus dipelajari dari Aura Fire. Kalau dengan Lord yang dia dapatkan nanti, Bigetron Alpha nggak boleh mendorong 5 orang secara satu lane. Tapi mungkin dia harus taruh Super Ken di lane yang berbanding terbalik dengan Lordnya. Mungkin Lord di bawah, dia akan di atas. Iya. Ketika dia di atas, Lordnya dia harus ke bawah. Dia harus paksa dulu sih, lebih tepatnya, untuk dapetin base turretnya. Iya. Supaya ketika wave selanjutnya akan datang, Super Ken bebas untuk masuk ke backline Aura Fire lewat pintu Lord yang udah pintu base turret yang udah nggak ada. Iya, setuju sih. Kita ngelihat dua Lord yang diamankan sama Bigetron Alpha itu jadi Lord yang dilepas gitu aja. Karena sebenarnya Aura Fire mereka juga masih punya high ground di tangan seorang Kabuki kan. Dengan Nibirusnya untuk nge-clear cepat dengan Bandage-nya juga. Masalahnya ketika Bigetron mau coba untuk ngambil lini bawah, ini pemain-pemain dari Aura Fire pun mereka udah menjalankan tugas mereka. Mereka clear juga karena mereka tahu mereka nggak mau di split push. Posisi dari Super Ken untuk split push tinggi banget. Dan Saken bikin ke arah Malefic, sementara Kabuki memang butuh Hunter Strike. Tapi Ki sudah mulai maju. Hai terlihat di depan mata, tapi Hai sendirian, tahunnya memang connect tapi disesat-sat sama seorang Super Ken. Di sisi lain Ki berhasil untuk mendapatkan Kabuki namun masih bisa mundur. Satu buah Aura Fire dari Super Fin tidak mengenai ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Aura Fire mereka akan coba untuk nabrak kah? Enggak, ternyata bakal reset terlebih dahulu. Udah nggak ada 2 wave dragon, udah nggak ada satu buah Rock Wave dari seorang Super Fin. Tapi Lord yang ketiga akan dikontes oleh Aura Fire, tapi Pahlevi bakal coba dipukul mundur oleh seorang Saken dengan satu buah Eyes on You, tidak membuat space yang begitu banyak ke arah seorang Pahlevi. Aku tadi penasaran, cutthroat yang dikeluarkan Super Ken itu ke arah siapa ya? Karena Kabuki Ke Hai. Ke Hai? Iya, karena Kabukinya ditahan sama Kinya pakai 2 wave dragon. Tahu aku sih dia tadi ke sampingnya Kabuki harusnya. Nggak nyampe kayaknya Ji. Kalau Oke. aku nggak salah inget ya. Iya makanya nanti aku juga pengen penasaran, pengen nonton. Oke. Oke. Kita lihat di mana di arah top lane mereka akan melakukan zoning out terlebih dahulu. Tapi Ya, tidak mau terlalu terburu-buru. Super Ken. Seperti biasa Super Ken akan mengganggu dengan seluruh hal yang bisa dilakukan. Pahlevi Mau main masuk. cutthroat, tapi nampaknya team fight yang terlalu terburu-buru dibuka oleh para pasukan sakit dari banget. Aura Fire sih. Van masih mau lebih. Di depan sana ada team fight yang terbuka dengan sangat jelas. Perbedaan team fight terjadi kali ini. Dan lihat Chorizo, press wardnya bakal dikeluarkan tanpa ada sedikit pertukaran. Untungnya ada seorang Saken. Dari Kaye juga nggak bisa berhasil mendapatkan siapapun di bawah sana. Hai! Akankah difokuskan? Nampaknya tidak. Super Ken memilih untuk ngerem dan muter balik kali ini Momochan. Wah, itu cukup menyeramkan sih dari seorang Super Ken. Karena memang Hai bisa menghentikan perjuangan dari seorang Fanny kali ini. Tapi Lord masih bisa ditarik ulur oleh kedua belah tim. Dari Van akan berfokus untuk melakukan clear di area atas. Enggak, ternyata bakal coba untuk balik ke area Lord terlebih dahulu. Chorizo menahan di area depan. Kali tahunnya memang connect ke arah seorang Pahlevi. Tapi damage dari seorang Saken. Sakit banget. Ngepok ke arah seorang Pahlevi aja udah buat Pahlevi mundur. Oke, Saken di depan sana bakal coba untuk memberikan deal damage kembali. Tapi lihat Renapati from Kabuki berhasil membuat seorang Super Fin mundur ke arah belakang. Sedikit trauma damage-nya terlalu besar nampaknya kali ini. Sedangkan dengan adanya Lord yang masih maju mundur, para pasukan Aura Fire udah ngebuat para pasukan dari Bigetron Alpha ini cukup kebingungan untuk mencari Kabuki sih. Iya, mereka mau coba untuk langsung instant pick off ke arah Kabuki sih. Tapi masalahnya depannya, garda depannya ini mesti dirontokin dulu. Ada Pahlevi, ada Hai. Dan Van bisa aja ngincer ke arah seorang Saken kalau memang Saken tidak ditangkap. Kena Kabuki, kena. cutthroatnya, tapi dia pakai WON. Oh dia sempat masuk ya? Iya. Coba aku lihat. Nih. Tapi Oke. ntar Ntar kita lihat ya. saya- Sakit banget tuh Eyes on You dari seorang Saken. Dan kali ini Lordnya masih ditarik ulur. Oke, lihat satu poin kill diamankan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Kali ini mendapatkan kesempatan. Dan bahkan di sisi sebelah sana mereka nggak punya high, nggak ada yang bisa melakukan zoning out. Dan ini akan menjadi free load untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Ini akan menjadi free load, Kabuki hanya untuk ngebuka. Tapi lihat mereka tidak mau tinggal diam. Mereka tidak kenal gentar. Mereka tidak ada yang namanya menyerah di kamus dari seorang Van. Dia nggak peduli berapa kali dia kalah retribution, tapi lihat berada di garis depan. Dan bahkan para pasukan dari Aura Fire, mereka memaksa untuk menuju satu ball, mencoba untuk melakukan take over. Tapi lihat, duel mereka dilakukan, bahkan cutthroat menutup Van. Van benar-benar tangguh. Van memang kuat, tapi lihat Kabuki. Dia tahu Super Ken mau menuju ke arah dia dan Win of Nature menjadi jawabannya. Itu Ya kan?
dari Sorizo. 1 versus everybody, benar Di? Ya kan, tadi Dapat. aku lihat replay dan aku pelanin. Hmm. Aku penasaran, karena Kastrotnya dia tuh ke arah Kabuki. Tapi Kalau ada Hai WWN ya? Hai itu di kanan. Kalau dia Hai-nya di depan, di kanan, kiri. nggak di kanan. Kalau Hai-nya tumbang, kalau Hai-nya tumbang di kanan Kastrot, dia nggak sampai ke rumput tadi. Oh, dia masih dapetin pasif rumput ya? Iya, dia tadi kan nggak tumbang juga di teamfight tadi. Emang Hai-nya. enggak? Oke, tapi WLN ya. Jawaban untuk dari seorang Kabuki. Super Ken. Padahal itu bagus loh follow up-nya. Menurut aku. Bagus Dia banget. 2 Wave Dragon kan Sikinya. Oke, tapi memang masih bisa ditahan. Kali ini yang tidak bisa ditahan sepertinya Lord yang sudah mulai menjalan ke area atas. Sementara Saken masih dengan poke damage-nya dari jauh. Hai dipukul mundur bersama dengan seorang Palevi. Ini di arah bottom lane, Kenapa? Fan harus clear dengan cepat sih. Kalau enggak ini akan ada power dari seorang Super Ken. Super Ken ya, split ya. Dan itu agak cukup berbahaya. Bahkan para pasukan dari Aura Fire mereka masih punya power of high Ini ground. 2 landing sih. 2 laning, 3 laning terdorong secara bersamaan. Mundur ke arah belakang, Brevice setelah dikeluarkan. Langsung ada Brevice tapi Hai! Di sana terkena damage cukup sakit dan lihat Melissa dari Saken! Saken! Build damage yang tidak bisa dibendung. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Bigetron Alpha memaksa menuju endgame dan DCC. Bigetron Alpha take the game. Match point di tangan Bigetron Alpha.